Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin Sallallahu alaihi wa wasallam. ala alihi al-tahirin al-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi'ahum bi ihsanin Ila ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada para alim ulama, kepada para tuan-tuan guru, kepada pimpinan dan tokoh masyarakat dari kalangan ulama maupun umaranya, pertama-tama saya sampaikan apresiasi, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada beliau-beliau semua, begitu juga semua kepada masyarakat Kecamatan Sawang yang kita cintai ini atas sambutan dan penerimaannya untuk kehadiran kami di tempat ini. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin Amin ya rabbal alamin. alamin. Terima kasih secara khusus kepada yaitu akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram Tengku Muslim Al-Fakiri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Amin. Begitu juga kepada para ulama-ulama yang lainnya. Dan terima kasih juga tadi kepada Wakil Bupati Tengku Tarmidi Banyak Saudara, di mana beliau tadi yang jemput saya dan rombongan di bandara dan mengantarkan satu kemari dan menerangkan sepanjang jalan, diterangkan itu apa-apa yang terjadi selama hampir 40 hari ini. Alhamdulillah sudah luar biasa, saya dapat informasi yang begitu banyak, padat, dan kita juga jadi mengerti persoalannya. Kebetulan tadi Tengku Muslim juga ada satu mobil dengan saya dan dengan Wakil Bupati. Mudah-mudahan sekali lagi semoga pertemuan kita pada saat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin. Amin ya rabbal Alamin. Nah, ibadil kiram, kalau kita bicara tentang musibah yang terjadi di Aceh atau dimanapun juga, saudara, tentu sebagai takdir kita terima. Tapi sebagai kelalaian manusia harus diperiksa. Jadi maksudnya begini, sebagai takdir kita terima. Oh, ini musibah Allah yang kirimkan kepada kita, kita sabar, kita terima. Tapi sebagai kelalaian manusia harus diperiksa. Kenapa ini banjir sehebat ini? Ada apa? Saudara, karena saya ingat betul sebelum terjadi bencana sekitar 1-2 bulan yang lalu, bagaimana Gubernur Aceh itu Mu'allim yang kita hormati, kita cintai, sudah memberikan peringatan. Awas, kata Mu'allim, jangan coba-coba ada tambang-tambang liar di Aceh. Siapa itu yang datang-datang dari luar menambang liar di Aceh? Hutan dibundui. Nah, saya dengar sendiri tuh bagaimana Mu'allim memberikan peringatan. Ini sebelum terjadi bencana. Bahkan sampai Mu'allim memberikan ultimatum. Saya berikan waktu. Harus segera mereka pergi. Bawa itu eskavator mereka. Jangan mereka keruk-keruk Aceh. Nah, kenapa kita punya gubernur sudah memberikan peringatan semacam itu? Karena memang penambangan liar yang semau-maunya, seenaknya menggunduli hutan itu akan mendatangkan bencana. Dan akhirnya betul, beberapa bulan kemudian terjadi banjir. Jadi sekali lagi yang saya mau katakan, sebagai musibah, sebagai takdir kita terima kok. Saya tahu betul bangsa Aceh ini orang yang sabar, imannya kuat, tabah, nggak ada mengeluhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betul? Betul. Kita terima, tapi
sebagai kelalaian akibat perbuatan segelintir manusia yang mengunduri hutan, maka pemerintah wajib untuk mengusutnya, wajib untuk menginvestigasinya, wajib untuk memeriksanya. Dan kalau memang ada oknum-oknum dari manapun mereka, saudara, mau dia orang pusat apapun pangkatnya, mau jenderal sekalipun, saudara, kalau coba-coba mereka yang mengunduri hutan, mereka menambang di Aceh seenaknya, saudara, sampai terjadi musibah yang begitu hebat, mereka harus ditangkap dan diadili. Harta benda mereka harus disita dan harus diberikan untung yang rugi kepada semua korban bencana yang ada di Aceh ini. Betul? Sallallahu alaihi wasallam. Itu, saudara, kalau sebagai takdir, Allah sendiri kan menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim ketika, saudara, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Nah, sudah. Jadi nggak ada satu musibah itu terjadi di tengah-tengah kita kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau Allah sudah punya kehendak, siapapun tidak bisa akan mengingkarinya, saudara. Jadi sebab itu namanya saya katakan tadi sebagai takdir. Kita terima, betul? Saya mau tanya, sebagai takdir terima tidak? Terima. Ridho tidak? Ridho. Mudah-mudahan keridoan kita tadi, saudara, akan menjadikan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebahagiaan di kemudian hari sebagai ganti dari apa yang hari ini kita alami dari penderitaan. Insyaallah, amin ya rabbal Alamin. Nah, adapun kalau musibah sebagai kelalaian, Allah juga ingatkan dalam Al-Qur'an, saudara, wa man asabakum min musibatin falima kasabat aydikum. Jadi Allah udah ingetin, apa-apa menimpa musibah kepada kamu sekalian, itu akibat tanganmu sendiri, akibat kerjaanmu sendiri, akibat ulah kamu sendiri. Ini yang tadi saya maksud, sudah musibah sebagai takdir kita ridho, kita terima, tapi musibah karena kelalaian tangan manusia wajib diselidiki, diperiksa, diusut, dan mereka yang bersalah harus bertanggung jawab. Saya mau tanya, kira-kira masyarakat Aceh setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Saudara, tadi wakil bupati kita, wakil bupati Aceh Utara, Ibu Terwili, saudara, ada menarik. Beliau sampaikan kepada kita, beliau sendiri masih bingung, masih heran kenapa sampai saat ini pemerintah pusat tidak mau menjadikan statusnya sebagai bencana nasional, saudara. Nah, saya mau cerita sedikit, saya mau buat perbandingan. Bapak Ibu semua, di tahun 1992 ada bencana tsunami di Nusa Tenggara Timur Indonesia, saudara. Nah, kemudian hari ini terjadi tsunami, bencana yang begitu hebat di NTT. Besoknya saat itu Presiden Soeharto langsung mengumumkan status bencana nasional. Nah, semua instrumen negara turun, dari pusat, dari daerah, saudara, Basnas, semua turun. Bahkan pintu bantuan luar negeri, dari luar, semua masuk. Sehingga penanganan dan pemulihan bencana tersebut berjalan relatif lebih cepat. Alhamdulillah. Tahun 92. Kita pindah ke tahun 2004. Ketika terjadi tsunami di Banda Aceh, dari Melabu, saudara, sampai ke Banda Aceh sana, saudara. Dulu tahun 2004 saya turun, saya bawa 1.300 laskar FPI dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Sulawesi, kita kumpulkan, saudara. Juga dari Sumatera, kita turun ke Banda Aceh, ke Melabu, tempat itu selama 4 bulan. Juga berhenti tiap hari kami mengevakuasi mayat. Karena betul-betul rata, Banda Aceh kota rata semua. Itu dari masjid Baitur Rahman, saudara, kalau kita lihat mata memandang, sepanjang mata memandang sampai pinggir laut, rata semua rumah, saudara. Dan mayat yang dikumpulkan saat itu, yang ditemukan sampai dikumpulkan secara massal, tidak kurang dari 150.000 mayat. Dan dari FPI sendiri
tidak kurang selama 4 bulan kami kumpulkan 100.000 mayat. Nah, saya tidak mau cerita tentang apa yang sudah kami lakukan, tapi ada yang menarik. Begitu terjadi tsunami di Aceh, hari ini besoknya Presiden SBY langsung mengumumkan status bencana nasional. Nah, sekarang kita masuk tahun 2025 sampai 2026 di tahun baru sekarang sudah. Tahu bencana terjadi begitu hebat. Di Provinsi Aceh saja tidak kurang dari 18 kabupaten yang terkena daripada bencana ini. 18 kabupaten bukan sedikit itu. 18 kabupaten itu bencana besar, saudara. Bencana mengerikan itu, saudara. 18 kabupaten. Bahkan ada beberapa kabupaten yang sampai saat ini putus, nggak bisa terhubung. Saudara, tadi sebelum saya kemari, saya berangkat dari Medan. Naik pesawat ke Sumawi, saya ketemu dengan Ibu Wali Kota Banda Aceh, saudara, di airport. Begitu ketemu, karena kami ini saling kenal, saya pernah beberapa kali ke Banda Aceh. Nah, saya tanya, Ibu mau ke mana? Mau ke Jakarta? Kalau udah habis, saya mau ke Takengon. Loh kok lewat Medan? Ya bisa habis dari Banda Aceh. Jadi dari Banda Aceh mau ke Takengon, beliau ke Kuala Lumpur dulu. Dari Kuala Lumpur ke Medan dulu pakai pesawat. Dari Medan baru ke Takengon. Itu untuk menunjukkan apa, saudara? Untuk menunjukkan betapa jalur-jalur transportasi sudah banyak yang putus, jembatan-jembatan sudah banyak yang putus. Nah, sampai seorang pejabat daerah pun tidak mudah untuk mencapai daerah-daerah yang dipimpinnya. Sudah, nah, termasuk Muhammad, kita punya gubernur. Dari hari pertama kejadian, bagaimana dasarnya beliau turun. Saudara, bahkan beliau marah kalau ada kepala daerah, saudara, yang menyerah. Kalau ada bupati yang menyerah, beliau marah. Luar biasa, saudara. Sampai beliau katakan nggak boleh dan nggak kerja, nggak ada resah kecuali mati. Kalau udah mati baru nggak boleh nggak kerja. Artinya memang pemimpin mesti begitu. Mu'allim itu sudah mengajarkan kita semua bagaimana menjadi seorang pemimpin di tengah musibah. Jadi jadi pemimpin bukan di tengah kesenangan saja. Jadi pemimpin bukan di tengah kebahagiaan saja. Menjadi pemimpin bukan di tengah pengumpulan kekayaan saja. Tapi jadilah pemimpin yang baik ketika musibah datang. Nah, pertanyaannya tadi yang disampaikan oleh Wakil Bupati, kenapa kok sampai saat ini pemerintah pusat nggak mau sebut bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera? Karena ini bencananya 3 provinsi. Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Di Aceh saja 18 kabupaten, belum yang Sumatera Utara, belum yang Sumatera Barat. Dahsyat ini bencana. Pertanyaannya, kenapa kok Presiden masih belum mau untuk menyatakan sebagai bencana nasional? Saudara, oh katanya malu untuk menerima bantuan asing. Terima bantuan nggak usah malu, utang boleh malu. Ini negara ngutang triliun-triliunan tidak tahu malu, giliran terima bantuan malu. Sudah bukan pada tempatnya malu menerima bantuan, betul? Itu sendiri kenapa sih? Ini bencana begini besar kok nggak mau? Nah, punya selidik saudara baru terjawab. Kenapa 92 ada tsunami menerjang NTT langsung bencana nasional? Karena saudara, tsunami itu dapat ke daratan, memang sulit nyalain orang. Itu murni memang takdir Allah, saudara. Karena gelombang laut tidak ada orang bisa bikin gelombang laut, tidak ada, saudara. Begitu juga waktu tsunami Aceh, gelombang laut masuk ke daratan sampai 40 meter itu gelombang, saudara. Nah, itu memang nggak bisa dikatakan kesalahan manusia. Itu betul-betul takdir Allah. Nggak ada yang bisa bikin ombak sedemikian rupa, saudara. Makanya begitu dijadikan bencana nasional, nggak ada ketakutan. Nah, karena apa? Kalau bencana nasional itu diumumkan, itu orang-orang asing akan datang ke negeri kita dari mana-mana. Yang datang bukan bantuan saja, jurnalisnya datang, penelitinya datang, saudara, macam-macam manusia datang. Dia akan selidiki. Kenapa begini? Dari mana ini sumber air? Dia akan telusuri. Oh, dari hutan yang dimundurkan. Siapa yang memundurkan? Mereka akan telusuri. Sudah. Oh, ada satu perusahaan. Siapa punya perusahaannya? Dari mana izinnya? Terus
tsunami 92, pemerintah nggak takut. Karena kalaupun orang asing datang dia mau selidiki orang ayam dari laut. Begitu juga 2004 tsunami di Banda Aceh, saudara, dan Melabu. Itu juga ayam dari laut, apa mau selidiki, saudara. Tapi kali ini ada yang ketakutan, saudara. Kalau mereka datang, mereka selidiki, mereka akan lihat. Ini sebabnya karena penggundulan hutan terjadi iritasi tanah, saudara. Di mana-mana tanah longsor nggak mampu lagi untuk menahan air. Ada yang ketakutan kalau ini jadi bencana nasional, akhirnya semua harus dibongkar, tim investigasi turun, maka pemilik perusahaan siapapun dia yang menggunduli hutan akan diseret ke pengadilan, ditangkap dan dipenjara, saudara. Jadi ada ketakutan, orang-orang jahat inilah yang ketakutan, yang bisikin presiden, jangan Pak, jangan status nasional, itu udah seberapa kok Pak kerusakannya, ada lagi yang lapor, udah aman Pak. Bahkan ada menteri datang, saudara, kepada Aceh, depan rakyat, depan presiden, depan kamera. Masyarakat tanya Pak Presiden, ini listrik mati, bagaimana nih? Saudara, presiden tanya menterinya, Pak Menteri, bagaimana listriknya? Apa kata menteri? Udah beres Pak, 97% udah nyala semua. Padahal belum nyala. Sekelas menteri berani bohong di depan presiden. Innalillahi Wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang saya mau sampaikan begini Pak, ya. Kenapa dia bohong? Karena ada yang dia mau dilindungi, ada yang dia mau jaga. Jangan sampai presiden tahu. Jangan sampai presiden tahu. Dia bohongi terus presiden. Tapi ini berbahaya sekali. Nah, kemarin saya di Jakarta dengan pengurus-pengurus FPI dan kawan-kawan, kami sudah sampaikan protes dari mulai lembut, saudara, sampai keras dan kasar, saudara. Nggak bisa, saudara. Terakhir kami katakan baiklah, kalau pemerintah nggak mau menjadikan ini berstatus bencana nasional, setidaknya bentuklah satgas penanggulangan bencana dengan skala kerja nasional. Satu. Yang kedua, saudara, yang kita minta bantuan asing jangan ditutup, jangan ditolak, buka. Minimal kalau nggak mau status bencana nasional, minimal ya jangan tolak ke bantuan asing, betul? Betul. Kira-kira jelas ya Bu? Bu Haba, apa deh, mudah-mudahan baik semua ya. Bapak semua, Pak. Ya. Kenapa? Tuh. Hebatnya umat Islam itu. Lagi kena bencana ditanya, apa kabar? Kabarnya? Tuh, hebatnya umat Islam, saudara. Orang beriman tuh. Orang beriman begitu, saudara. Makanya Nabi katakan dalam hadis sahihnya, saudara, apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min. Ajaib urusannya orang beriman. Ajaib menakjubkan, mengagumkan, kata Nabi. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Kenapa mengagumkan? Kenapa begitu ajaib? Karena orang beriman itu semua urusannya bagus, nggak ada jalan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang seperti itu nggak terjadi kepada siapapun kecuali kepada orang beriman juga. Hanya orang beriman yang ajaib, yang urusannya semua bagus. Lalu Nabi katakan bagaimana sih bagus orang yang beriman, saudara? Dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, in asabahu sarra syakar wa in asabahu darra sabara. Masyaallah. Wa kana khair wa kana, saudara, dia punya amal wa kana lahu khairan wa kana khairan lahu. Jadi kata Nabi, yang orang beriman diujar in asabahu sarra, kalau dia dapat kebahagiaan, syakar, bersyukur. Betul. Betul. Jadi asobat kusarro syakar. Kebalikannya, in asobat kudarro, kalau mereka dapat musibah, sabar, mereka sabar. Bagaimana nggak hebat orang beriman? Dapat bahagia, syukur. Dapat cerita, sabar. Dapat suka, syukur. Dapat duka, sabar. Ini nggak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Makanya kalau musibah datang menimpa orang yang beriman, maka itu adalah ujian. Sekurangnya peringatan. Keduanya sebagai pertanda cinta Allah kepada kita semua, saudara. Jadi kalau orang mukmin
mendapatkan musibah, bukan azab saudara. Ima dia ujian, ima dia peringatan. Yang azab itu bagi mereka yang tidak ada kebaikan saudara. Orang-orang yang jahat, gak pernah mau sholat, gak pernah mau ibadah, kerjaannya judi, membunuh, berzinah, saudara. Kalau sehari-hari dia hanya melakukan kejahatan, yang musibah, ya itu azab buat dia saudara. Tapi bagi orang-orang mukmin saudara, dapat musibah itu ujian. Sekurang-kurangnya itu peringatan. Nah kalau ada nanya, kenapa diuji? Karena Allah sayang. Supaya yang bersangkutan kalau nanti sabar, derajatnya ditinggikan oleh Allah. Kalau ada yang tanya, kenapa diperingati? Ya Allah juga sayang. Allah peringatkan supaya kebaikannya ditingkatkan, kejelekannya stop, jangan dilanjutkan. Dan gak sampai situ, kata Nabi dalam hadis sahih saudara, Nabi katakan, ma min musibatin tusibal muslima, saudara, illa kafarallahu biha anhu. Tidaklah satu musibah menimpa seorang muslim kecuali Allah ampuni dosa-dosanya dengan musibah yang dia terima. Hatta syauka yusatuha, bahkan sampai kalau kita tertusuk duri saja, sedikit tertusuk duri kayak gigit sebut, Allah ampuni dosanya. Apalagi dapat musibah macam ini saudara. Sama itu, yuk saya ajak yang pertama. Dan saya sudah tahu kalau orang Aceh ini sabarnya manusia, tambahnya manusia, sudah menghadapi berbagai macam ujian di dalam sejarah Aceh. Betul? Betul? Saya bertanya dulu saudara, di Indonesia perang lawan Belanda yang tidak pernah kalah bangsa apa? Ayo jawab semua, yang tidak pernah kalah, bangsa apa? Bangsa apa? 50 tahun Indonesia dijajah, Aceh satu hari pun Belanda tidak berhasil menjajah saudara. Setiap hari ada perang, setiap hari ada jihad, setiap hari ada sabilillah saudara. Tidak ada orang Aceh pernah mundur. Penjajahan itu penderitaan, penjajahan itu musibah. Sudah, waktu dijajah, yang diculik, yang dibunuh, yang dirampas harta bendanya saudara. Penjajahan itu musibah. Tapi orang Aceh berhasil menghadapi itu semua saudara. Alhamdulillah. Bahkan saudara, kita lihat beberapa puluh tahun yang lalu di Aceh diberlakukan DOM, daerah operasi militer. Berapa banyak orang-orang Aceh yang dibunuh dengan zalim saudara. Perempuan-perempuan yang dibunuh dengan zalim, anak-anak yang yatim tanpa alasan saudara. Itu juga musibah, itu penderitaan. Tapi orang Aceh tidak pernah menyalahkan Allah. Orang Aceh tidak pernah murtad gara-gara musibah. Orang Aceh tetap cinta Allah. Orang Aceh tetap sabar menghadapinya. Betul? Betul? Sampai di situ puluhan tahun akhirnya orang Aceh bangkit melawan untuk menjaga harta martabat saudara. Ketika diajak damai oleh saudara muslimnya, orang Aceh damai. Damai sampai digelar perjanjian Helsinki. Betul? Betul? Ada saya bangsa Aceh sabar tidak? Sabar. Jawa dan Lombok sabar tidak? Sabar. Sabar tidak? Ajar tidak? Takbir. Allah. Sekarang orang Aceh saudara ditimpa musibah. Hapuslah air laut dengan tsunami-nya, sekarang tanah longsor dari gunungnya. Ini musibah. Cuma ada yang nanya, Pak, Bu, kenapa sih musibahnya Aceh melulu? Kenapa bukan Jakarta sih dalam? Bu, Pak, Ya. Pak, boleh kan nanya begitu kan? Boleh. Kenapa kok Aceh melulu yang kena musibah nih? Di zaman Belanda, kemudian di Merdeka ada DOM, kemudian ditambah lagi ada tsunami, ditambah lagi ada bencana sekarang banjir bandang saudara. Kok Jakarta ada nama ya? Kenapa bukan Jakarta yang banjir? Dia ada gedungnya pada rumah. Kalau Jakarta banjir, jangan-jangan di sana presiden ikut rumah dulu. Nanya boleh nanya? Boleh. Boleh nanya Bu? Sekarang saya tanya, jawab jangan. Jawab jangan. Jawab. Jawab jangan. Ada yang jawab begini, ini jawaban jahat tuh. Aduh, Aceh banyak rusak tuh. Makanya dapat bicara dulu. Itu orang Aceh tak bisa diatur sih. Itu di medsos ada yang kurang ajar tuh ngomong begitu, betul? Ada yang ngomong begitu? Ada yang kurang ajar menghina bangsa Aceh? Ini kurang ajar. Enak, dia ngomong begitu, nggak tahu diri, saudara.
dan dia nggak belajar agama. Saudara, mari kita lihat dalam satu hadis, saudara, sahih, Nabi yang mengatakan alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Asadun nasi bala'an al-anbiya, thummal ulama, thummal amthal fal amthal. Dalam riwayat lain disebutkan asadun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thummal amthal fal amthal. Di dalam hadis yang lain lagi saudara disebutkan, saudara, asadun nasi bala'an al-anbiya, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Masya Allah. Apa sih kata Nabi? Kata Nabi, saudara, sesungguhnya manusia, saudara, yang paling keras ujiannya, yang paling berat, saudara, musibahnya, yang pertama kata Nabi adalah al-anbiya, para nabi. Justru para nabi ujiannya lebih berat dari kita. Para nabi, saudara, musibahnya lebih berat dari kita. Kenapa? Karena mereka kecintaan Allah. Allah uji terus supaya kedudukan mereka makin sempurna di sisi Allah. Yang kedua kata Nabi, tsummal ulama. Kemudian golongan ulama. Saudara, kalau hadis yang lain mengatakan tsummas salihun, orang-orang yang soleh. Artinya ini kita kaitkan ulama-ulama yang soleh. Ulama-ulama yang soleh itu juga ujiannya berat. Jadi berat di ujian bukan berarti itu orang banyak dosa, bukan. Justru Nabi yang punya dosa, betul? Ya. Ujiannya paling berat, saudara. Ulama yang soleh, orang baik, ujiannya paling berat setelah Nabi, saudara. Masya Allah, kira-kira paham ini maksud saya? Artinya orang yang paling sering diuji, paling banyak diuji, bukan yang paling banyak dosa, bukan. Yang paling banyak diuji justru pertama para nabi. Yang kedua ulama. Yang ketiga kata Nabi, tsummal amthal fal amthal. Kemudian tingkatan yang berikutnya, dan berikutnya, saudara. Jadi kalau kita lihat tingkatan salaf, Nabi itu yang paling berat ujiannya. Berikutnya sahabat juga berat ujiannya. Berikutnya lagi tabi'in berat ujiannya. Berikutnya lagi tabi'in berat ujiannya. Berikutnya ulama yang mutaqaddimin berat ujiannya. Ulama yang mutaakhirin berat ujiannya. Ulama yang muakhirin berat ujiannya. Justru semakin soleh, semakin bagus tingkatannya, semakin tinggi iman takwanya kepada Allah, semakin banyak diuji. Nah, kalau begitu kita ambil kesimpulan. Jadi kenapa orang Aceh diuji melulu? Ayo. Kenapa orang Aceh sering dapat bencana? Ayo, bisa jawab gak? Bu, bisa jawab gak? Karena apa? Karena dari seluruh bangsa Indonesia, mana bangsa yang paling banyak diuji, itu yang paling dicinta oleh Allah. Doa Allah Maha Tahu, doa Allah kalau menguji hambanya itu setara dengan kemampuannya. Saudara, ini kalau bukan orang Aceh yang diuji macam ini, jangan-jangan udah banyak yang murtad. Hati-hati. Tapi orang Aceh bertubi-tubi mendapatkan bencana, tetap tak murtad, tetap tak keluar dari Islam, tetap tak mau jadi orang kafir. Betul? Betul? Betul. Kafir kan? Ini sudah. Makanya orang Jakarta jangan suka bikin kafe. Orang sini bilang kafe apa, Bu? Kafir. Orang Jakarta bilang kafe warung kopi. Bu, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi kalau ada yang mengatakan, kenapa Aceh sering dapat bencana? Karena orang Aceh jahat, kotor, berdosa. Betul tidak itu? Salah. Betul tidak itu? Itu yang begitu kurang ajar dia. Kurang ajar tidak? Insya Allah, yang begitu mesti kita tangkap orangnya lagi. Tapi tidak begitu, justru orang Aceh. Satu, Islam pertama kali masuk ke Indonesia lewat Aceh. Jangan lupa tuh, daerah lain belum kenal Islam, Aceh sudah kenal Islam. Kemudian yang kedua, saudara, satu-satunya provinsi di Indonesia
yang mendapatkan undang-undang boleh menerapkan kode syariat semuanya. Tidak ada provinsi lain dapat saudara. Ini istimewa. Ini istimewa saudara. Dan satu-satunya provinsi yang dapat julukan Darussalam di mana? Ya, saudara. Jadi akhirnya punya keistimewaan luar biasa. Sekarang ini Bu, kalau kita naik pesawat mau ke Jakarta, mau ke daerah-daerah lain, saudara, itu yang namanya pramugari, pakaiannya, pahanya pada terbuka. Tapi begitu terbang ke Aceh, semua pakai jilbab, semua pakai hijab, semua pakai baju panjang, betul? Itu apa namanya saudara? Itu haibah Aceh, itu khususnya Aceh. Nah saat ini Allah uji semacam ini. Saya minta Aceh tetap sabar dan tegar. Saya yakin setelah ujian ini insya Allah fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Gak usah khawatir, gak usah khawatir, saudara. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Pasti hari ini kita sulit, besok Allah berikan kebahagiaan, kemudahan dan kebahagiaan. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir. Saya dan kawan-kawan dari Prof Persaudaraan Islam bukan hanya di Jakarta, seluruh cabang FPI se-Indonesia kami wajibkan menggalang dana besar-besaran untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana di Aceh dan Sumatera. Ini sudah kita gerakan. Bahkan di Aceh ini, saudara, FPI punya dapur-dapur sendiri, posko-posko sendiri, tapi FPI juga kerjasama dengan organisasi lain, dengan kelompok-kelompok masyarakat. Oh, ada kelompok masyarakat, dia bikin posko, tapi dia nggak punya sembakonya, nggak punya apa yang mesti diberikan. Kita salurkan, yang dikirim lewat FPI kita salurkan. Jadi kita kerjasama dengan semua posko-posko yang posko-posko kemanusiaan yang ada di seluruh Aceh, begitu juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya, FPI hadir untuk membantu kemanusiaan. Bagus tidak? Bagus tidak? Dukung tidak? Takbir. Maka itu tadi saya dengar apa yang disampaikan oleh Tengku Muslim, saudara, luar biasa. Beliau katakan, Habib, kami satu nggak mau bicara apa lagi, tapi kami teriak merdeka, Habib. Sebetulnya kami bukan urusan merdeka, nggak merdeka, tapi kami mau ngomong apa lagi? Karena banyak di pusat yang tidak mau dengar. Nah ini pesan semacam ini akan saya bawa ke Jakarta. Bahkan kemarin saya ingatkan di Jakarta, hei Presiden Prabowo, hati-hati kau. Pemerintah hati-hati dengan masyarakat Aceh. Jangan kau sakiti, jangan kau tinggalkan, jangan kau biarkan. Kalau mereka kau biarkan dalam penderitaan, kau biarkan mereka terus dalam kesulitan, jangan salahkan mereka kalau besok mereka minta merdeka. Betul? Takbir. Nah, kalau mau Aceh ini tetap NKRI, Aceh tetap bersaudara dengan provinsi lain, ya pemerintah pusat itu perhatiin dong. Betul? Betul? Tapi kemarin saya bahagia, DPR dan Kabinet sudah membentuk Satgas Nasional Penanggulangan Bencana. Dan Presiden kemarin sudah ubah pernyataannya. Oh, awalnya luar biasa, nggak mau terima bantuan asing. Mau kita terima bantuan asing. Tapi kemarin cakep, apa Presiden bilang? Siapa yang melarang bantuan asing? Siapa yang nggak mau terima? Butuh itu. Alhamdulillah. Ini baru Presiden yang kemarin mimpi itu. Yang ini baru Presiden, betul? Ngomongkan begitu bagus ya? Tapi kalau yang kemarin nggak bisa jelek. Makanya kalau ada pejabat ngomong jelek, jangan didiemin. Protes saudara, protes supaya diubah pernyataannya. Alhamdulillah. Saya akan ingat pesan dari Tengku Muslim, pesan dari Tengku Termizi, Wakil Bupatinya. Insya Allah kami di Jakarta akan terus menyuarakan, mendorong, memperhatikan dan membela perjuangan bangsa Aceh. Aceh, saudara tertua bangsa Indonesia. Aceh, pintu gerbang masuknya Islam ke Indonesia. Aceh justru menjadi penyebab Belanda gak berhasil menguasai Indonesia secara keseluruhan. Tanpa Aceh, Indonesia semua sudah jatuh dari dulu, saudara. Maka itu Aceh, yuk mari. Kalau sekarang ini kita mau suruhkan merdeka, tapi bukan Aceh yang merdeka. Saya mau ajak semua
Kita merdekakan Indonesia dari korupsi. Setuju tidak? Yo. Setuju tidak? Siap merdekakan Indonesia dari korupsi. Siap. Dalam yang kompak siap merdekakan Indonesia dari korupsi. Siap. Merdekakan Indonesia dari maksiat. Siap. Merdekakan Indonesia dari narkoba. Siap. Merdekakan Indonesia dari perjudian. Siap. Merdekakan Indonesia dari pelacuran. Siap. Merdekakan Indonesia dari oligarki busuk. Siap merdekakan Indonesia dari pejabat-pejabat jahat. Siap tidak? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Angkat tangan semua takbir. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Indonesia merdeka dari penjahat. Amin. Takbir. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya juga teriak merdeka. Bukan orang sawang aja teriak merdeka. Cuman saya merdekanya bukan cuma jangan bikin hati aja, jangan. Saudara kita banyak, betul? Betul? Saya sebagai kakak tertua di Tungkutang Midi ini kan kakak tertua nih. Ini Tungkutang Midi siapa nggak tahu ini kan angkatan kombatan juga, saudara. Pejuang ini nggak main-main. Nah, Mu'allim juga kemarin, Masya Allah, saya lihat videonya, mata udah bengkak, bukan hanya